Sonar is an important technology for marine vessels. We'll be introducing Garmin Chirp sonar and other sonar technologies to explain how they can give you a clearer picture of the seabed and fish schools. First, what is sonar? Sonar devices survey underwater terrain and targets by transmitting ultrasonic pulses, which reflect off the seabed and objects in the water. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Fisik, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika kali ini kita akan bahas tentang mendengar dan melihat gelombang bunyi. Bagaimanakah mendengarkan dan melihat gelombang bunyi? Nah, ayo ikuti pembahasan di video kali ini. Let's be smart to learn fisik. Mendengar dan melihat gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu memiliki klasifikasi gelombang bunyi, yang mana klasifikasi gelombang bunyi itu adalah yang pertama adalah gelombang infrasonik, kedua gelombang audiosonik, dan yang ketiga adalah gelombang ultrasonik. Gelombang infrasonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz dan dapat merambat dari jarak yang sangat jauh. Sumber-sumber gelombang infrasonik itu antara lain seperti gempa bumi, suara dari gunung meletus, halilintar, meteorit, dan gelombang-gelombang yang dihasilkan oleh getaran mesin yang sangat kuat. Makhluk hidup yang mampu mendengarkan gelombang infrasonik ini adalah seperti gajah, burung merpati, badak, dan jangkrik. Sedangkan kegunaan daripada gelombang infrasonik ini adalah untuk dalam kehidupan sehari-hari banyak membantu manusia untuk mendeteksi dan mengantisipasi peristiwa tertentu, misalnya peristiwa akan terjadinya gempa bumi dan sejenisnya dengan menggunakan alat ukurnya adalah seismometer atau seismograf. Kemudian gejala karakteristik yang keduanya adalah gelombang audiosonik. Nah, gelombang audiosonik ini tidak asing untuk kita semuanya, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz atau 20 kHz dan dapat didengarkan seluruh telinga manusia yang kondisinya normal. Jadi sudah tidak asing, semua yang terdengar oleh telinga kita ini adalah dinamakan sebagai gelombang audiosonik. Yang ketiga, gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di atas daripada 20 kHz atau 20.000 Hz dan telinga manusia tidak lagi mampu untuk mendengarkan, dan yang mampu mendengarkan gelombang ini adalah seperti lumba-lumba, ikan paus, kelelawar, anjing, burung hantu, kucing, kelinci, tikus, katak, dan belalang. Dan gelombang ultrasonik ini dalam kehidupan berguna untuk diagnosa dan pengobatan, menghancurkan tumor, menghancurkan batu ginjal, mempelajari bagian-bagian tubuh, USG, ultrasonografi, membunuh bakteri pada makanan yang diawetkan, membuat campuran logam, remote control, mengukur kedalaman laut, mengukur jarak benda yang antara satu dengan yang lainnya.
Nah, mengukur ke dalam laut dengan menggunakan sonar pun kapal selam. Nah, pada tayangan ini ada gelombang ultrasonik yang dimanfaatkan oleh sebuah kapal untuk mengetahui kedalaman daripada laut tersebut dengan tujuan agar bila dalam waktu mengarungi lautan di dasar laut atau di tengah laut, di tengah-tengahnya air laut, maka tidak ada lagi terjadi kapal menabrak karang laut yang ada di dasar lautan, sehingga perjalanan kapal tersebut menjadi aman. Kemudian yang B, melihat gelombang bunyi. Bagaimanakah cara kita melihat gelombang bunyi? Maka kita perlu mempersiapkan alatnya, yaitu berupa osiloskop dan mikrofon serta garpu tala sebagai sumber gelombang bunyinya. Jadi yang pertama kita siapkan osiloskop, kemudian hubungkan mikrofon ke osiloskop, kemudian hidupkan osiloskop dengan menombol tekan powernya. Nah, ini ada osiloskop yang sudah dinyalakan dan sudah dihubungkan dengan sebuah mikrometer. Atur pengatur intensitas dan fokusnya. Kemudian yang ketiga, atur skala vertikal dan horizontalnya untuk menentukan tinggi rendahnya gelombang ataupun panjang gelombangnya. Yang keempat adalah atur pengatur skala waktunya atau sweep time-nya untuk menyelesaikan gelombangnya rapat ataupun yang kurang rapat. Kemudian yang kelima adalah getarkan garpu tala, dekatkan dengan mikrofon. Kemudian setelah digetarkan, garpu tala akan menjadi bergetar, getarannya merambat ke udara menjadi bunyi menuju ke mikrofon, oleh mikrofon diubah menjadi pulsa listrik atau gelombang listrik yang kemudian terdeteksi oleh osiloskop dalam bentuk gelombang sinusoida ini. Jadi mikrofon adalah mengubah gelombang suara bunyi menjadi gelombang listrik dalam bentuk gelombang sinusoida, terdeteksi melalui osiloskop. Selain itu, bunyi juga memiliki warna tertentu. Misalnya sebuah seruling dan trompet, keduanya dibunyikan secara bersama-sama dengan nada bunyi C misalnya. Apakah sama bunyi yang dihasilkan seruling dan trompet? Nah, tolong untuk diingat bagaimana bunyi trompet, bagaimana bunyi seruling. Pasti Anda semua sudah bisa membedakan ini suara seruling atau ini suara trompet. Nah, ternyata nada bunyinya adalah sama, yaitu dari nada dasarnya C sumbernya, namun warna bunyi yang terdengar berbeda antara seruling dan trompet. Itu sudah pasti karena setiap alat memiliki karakteristik yang tidak sama. Seperti gong ataupun bonang dan yang lainnya, kita pejam mata saja sudah bisa menyatakan bahwa ini adalah suara dari gong, dari bonang, atau dari seruling, ataupun dari trompet. Dan yang C, bunyi memiliki tinggi dan kuat bunyi. Tinggi rendahnya nada bunyi ditentukan oleh besar kecilnya frekuensi bunyi. Besar kecilnya frekuensi bunyi ditentukan oleh kerapatan gelombangnya. Gelombangnya rapat, maka frekuensinya tinggi, sebaliknya gelombangnya tidak rapat atau renggang, frekuensinya rendah. Perhatikan ilustrasinya dari dua kejadian.
Yang pertama ini, lihat ada gelombang, memiliki tinggi gelombang, kemudian memiliki rapatan gelombang. Nah, dengan yang kedua adalah berbeda. Yang sebelah kiri adalah rapat, yang sebelah kanan adalah kurang rapat. Sebelah kiri rapat sekali, sebelah kanan renggang. Nah, ini adalah membedakan tentang tinggi nada. Yang rapat frekuensinya adalah frekuensi nadanya tinggi. Kalau kita dengarkan suaranya melengking, menyakitkan telinga kita. Dan untuk yang sebelah kanan adalah frekuensi nada rendahnya. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh besar kecilnya amplitudo gelombang. Amplitudo gelombangnya jika besar maka bunyinya kuat, dan jika amplitudenya kecil bunyinya akan lemah. Sebagai contoh ilustrasi di sini sebagai penggambarannya, yang pertama jika dibandingkan dengan yang kedua. Jadi pola gelombang yang pertama dibandingkan dengan pola gelombang yang kedua. Nah, tentu berbeda. Yang satu amplitudenya besar, yang satu amplitudenya kecil. Maka untuk pada pola gelombang yang sebelah kiri dapat kita nyatakan memiliki kuat, bunyinya sangat besar atau bunyinya sangat kuat, sedangkan untuk yang sebelah kanan bunyinya adalah lemah. Jadi kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh tinggi rendahnya atau besar kecilnya amplitudo gelombang. Amplitudo gelombang itu adalah tinggi rendahnya gelombang. Jadi yang amplitudenya besar bunyinya kuat, yang amplitudenya kecil adalah bunyinya lemah. Oke, kita lakukan sekarang untuk menyelesaikan beberapa kuis berikut. Untuk kuis yang pertama, walaupun berdekatan, dua astronot tidak komunikasi langsung seperti kita yang ada di bumi, tetapi melalui alat komunikasi seperti telepon. Mengapa kedua astronot melakukan komunikasi seperti itu? Nah, tentunya hal ini bisa kita jawab dengan seksama bahwa di angkasa luar, astronot tersebut misalnya berada di bulan dan yang lainnya di daerah tersebut adalah merupakan daerah hampa udara atau vakum, dan bunyi itu di dalam perambatannya memerlukan medium rambat. Nah, karena bunyi merambat memerlukan medium, sedangkan di luar angkasa hampa udara atau vakum, maka dalam komunikasinya perlu menggunakan alat komunikasi. Dan yang kedua, mengapa kelelawar yang terbang di malam hari tidak pernah menabrak benda-benda yang ada di dekatnya? Nah, ya Anda semuanya juga sudah tahu kelelawar. Nah, kelelawar itu termasuk hewan yang dapat mendeteksi gelombang ultrasonik. Nah, karena kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik dan dapat mendengarkan gelombang ultrasonik ini yang teratur melalui mulut dan hidungnya, gelombang bunyi ini bergema atau dimantulkan kembali setelah mendapatkan dinding pemantul untuk memberi gambaran benda-benda yang ada di sekitar kelelawar. Dan kelelawar memiliki telinga yang sangat unik yang mampu untuk menangkap kembali gelombang bunyi ultrasonik yang dia keluarkan melalui mulut dan hidungnya, kemudian dia tangkap kembali melalui telinganya. Dan yang ketiga, untuk suhu yang sama, cepat rambat bunyi dalam gas manakah yang lebih besar? Gas karbon dioksida atau gas oksigen?
Nah, untuk menyelesaikan nomor 3 ini, kita harus ingat kembali bahwa besarnya cepat rambat gelombang bunyi melalui gas itu dapat dinyatakan dengan perumusan atau persamaan V sama dengan akar gamma R T per M. Gamma konstanta Liplis, R konstanta gas umum, T adalah suhu, dan M adalah massa molekul gas. Nah, ternyata V ini berbanding terbalik terhadap akar massa molekulnya dan berbanding lurus terhadap akar suhunya. Sehingga dengan demikian, karena suhunya sama, maka yang mempengaruhi besarnya kecepatan adalah massa molekulnya. Massa molekulnya besar, maka kecepatan rambatnya kecil. Kalau massa molekulnya kecil, kecepatan rambat bunyi di gas tersebut adalah besar. Dengan mencari massa molekulnya lebih dahulu dari molekul karbon dioksida dan oksigen ini, di mana untuk mencari besarnya massa molekul itu adalah Mr dari suatu unsur sama dengan massa relatif dari suatu unsur dikalikan banyaknya unsur tersebut. Misalnya untuk CO2 berarti MrCO2 itu terdiri dari ARC plus 2ARO, karbon dan O oksigen. Nah, untuk karbon memiliki AR sebesar 12, sedangkan untuk oksigen 16. Jadi 12 gram per mol plus 2 kali. Karena O2 2 kali 16 gram per mol, hasilnya adalah 44 gram per mol. Untuk MR dari O2 adalah 2 kali ARO sama dengan 2 ARO-nya adalah 16. Jadi 2 kali 16 gram per mol, besarnya adalah 32 gram per mol. Kalau dilihat hasilnya, maka MrCO2 lebih besar daripada MrO2. Sehingga dari pertanyaan yang cepat yang mana, maka yang cepat rambat bunyinya adalah yang ada dalam gas O2. Jadi cepat rambat bunyi dalam gas O2 lebih cepat daripada cepat rambat yang ada di gas CO2. Kemudian yang keempat, bagaimanakah frekuensi panjang gelombang, cepat rambat gelombang, dan amplitudenya apabila titik 2 A tinggi nadanya dinaikkan, dan yang B kuat bunyinya dinaikkan. Jadi frekuensinya bagaimana, panjang gelombangnya bagaimana, cepat rambat gelombangnya bagaimana, amplitudenya bagaimana. Oke, kita selesaikan untuk soal nomor 4 ini, atau kuis nomor 4 ini. A, tinggi nadanya dinaikkan. Kalau tinggi nadanya dinaikkan, maka tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi. Kalau nadanya dinaikkan, maka frekuensinya juga semakin tinggi. Kalau frekuensinya semakin tinggi, maka panjang gelombangnya akan menjadi semakin pendek atau semakin kecil. Maka cepat rambat bunyinya selalu besarnya tetap, yaitu karena dari rumusan V sama dengan lambda kali F. Dan amplitudenya adalah tetap atau tidak berubah, karena di sini nada dipengaruhi oleh besar kecilnya frekuensi. Yang B, kuat bunyinya dinaikkan, maka kuat bunyi ini hanya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya amplitudo. Sehingga dengan demikian, kuat bunyinya dinaikkan, maka frekuensinya tetap, panjang gelombangnya tetap, cepat rambatnya pun juga tetap. Yang berubah adalah amplitudenya. Amplitudenya karena dinaikkan, amplitudenya menjadi semakin besar. Demikian pembahasan
mendengar dan melihat gelombang bumi untuk materi fisika SMA. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo, pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.